Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Semangat Zaman. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi akan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pernyataan yang langsung keluar dari bibir Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Pernyataan Tuhan Yesus itu bertentangan dengan konsep mengenai Mesias di dalam pikiran murid-murid. Murid-murid yang selama itu sudah mengikut Tuhan Yesus. Dan konsep murid-murid itu sebenarnya konsep orang-orang Yahudi pada umumnya mengenai siapa Mesias. Mereka beranggapan bahwa Mesias adalah seorang yang kuat perkasa secara fisik atau memiliki kekuatan supranatural yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Kemampuan Mesias tersebut memampukan Israel akan menghalau kekuatan Roma. Kekuatan Roma dari Israel. Mesias yang diharapkan adalah seorang dengan kekuatan yang dapat memberikan kepada mereka kemakmuran duniawi, kejayaan lahiriah. Tidak setitik pun di dalam pikiran mereka berpikir bahwa Mesias itu akan mati, Mesias itu akan kalah, Mesias itu akan keok, tidak berdaya. Nggak ada pikiran begitu. Karena mereka membayangkan bahwa Mesias itu seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Itu di dalam pikiran mereka, saudaraku. Coba, saudara. Betapa berbeda konsep yang Tuhan Yesus ajarkan dengan konsep mereka. Nah, saudaraku, karena konsep itu telah mendarah daging, mereka juga tidak memperhatikan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya menderita, tapi bangkit juga. Mereka udah nggak dengar itu, nggak perhatikan tuh kata bangkitnya. Pokoknya Tuhan Yesus tidak boleh kalah, begitu. Pikiran tersebut telah dibangun selama bertahun-tahun dari cara berpikir masyarakat yang ada di sekitar mereka. Mereka telah mengakuinya sebagai kebenaran yang mencengkram jiwa mereka dan memasuki kesadaran dan seluruh saraf-saraf mereka. Ini tidak mudah digusur, saudara. Nggak mudah diubah. Tidak mudah digantikan. Cara berpikir yang salah, yang terlanjur merasuki kehidupan seorang, itu tidak mudah digusur, disingkirkan, saudaraku. Seperti banyak orang Kristen hari ini, dengan pengaruh dunia yang sudah kuat merasuki mereka, kuat merasuki mereka dengan pengajaran Injil palsu, tidak mudah digusur dan digantikan dengan kebenaran Injil yang murni. Mereka pun juga tidak dapat membedakan apakah yang mereka dengar adalah kebenaran Injil yang diajarkan Tuhan Yesus atau Injil yang sebenarnya telah dimodifikasi, dikawinkan dengan semangat zaman. Pada zaman gereja mula-mula, saudara, kekristenan juga mengalami hantaman dari ajaran yang tidak murni Injil. Kelihatannya bagus, Injil yang dikawinkan dengan semangat zaman, yang pada waktu itu filsafat Yunani yang kuat, sehingga muncul gnostik Kristen. Jadi perkawinan ajaran antara kekristenan dengan filsafat Yunani, itu jadi gnostik Kristen. Semangat zaman artinya segala sesuatu yang dipandang sebagai bernilai, yang dapat menggantikan kedudukan Tuhan. Jadi kalau zaman kita ini materialisme, zaman abad mula-mula itu filsafat. Itu yang dikatakan Paulus sebagai eikon totheu, the image of God, the exact likeness of God,
yaitu ilah zaman ini. Begitu Paulus mengatakannya. Seharusnya Injil yang murni dapat memadamkan atau mematikan semangat zaman yang merasuk dalam jiwa orang Kristen. Tapi kalau Injil itu dipalsukan, maka semangat zaman tersebut bukan dimatikan, malah dikobarkan. Dan inilah cara cerdas kuasa kegelapan dalam menyesatkan orang percaya agar tidak mencapai target menjadi anak-anak Allah, tidak menjadi huios. Mereka bisa menjadi orang Kristen yang aktif dalam kegiatan pelayanan, tetapi mereka tidak mengerti tujuan keselamatan itu sendiri. Kebodohan tersebut membuat orang-orang baik dan cerdas dalam bernalar menjadi bodoh. Lihat orang-orang yang cerdas dalam IT, dalam teknokrat, dalam teknologi, maksud saya seorang teknokrat, jadi bodoh karena ajaran yang salah, saudaraku. Mereka merasa bahwa teologi, kebenaran Alkitab itu bukan ranah disiplin ilmu pengetahuan mereka. Padahal setiap orang Kristen harus mengerti Alkitab dengan benar. Mereka tidak sadar bahwa kegiatan pelayanan mereka disertai agenda pribadi. Tetapi mereka tidak menyadarinya sebab agenda pribadi tersebut dianggap wajar, yang merupakan hak mereka untuk mereka miliki dan mereka nikmati. Padahal mengikut Tuhan Yesus berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi dan sungguh-sungguh mengarahkan diri kepada kerajaan surga. Dan kalau sungguh-sungguh demikian, maka seorang Kristen akan sukses menjadi corpus delicti, saudara. Jadi saudaraku sekalian, hati-hati dengan pengajaran Injil palsu. Injil yang dikemas dengan semangat zaman, dikawinkan dengan semangat zaman, sehingga tidak murni lagi. Tapi Injil yang dimodifikasi seperti ini, biasanya Injil yang malah laku, saudara. Laku di pasaran. Karena cocok dengan kebutuhan. Dianggap cocok dengan selera. Selera manusia yang tadi racuni oleh semangat dunia. Cocok dengan Injil yang dimodifikasi. Yang sebenarnya bukan Injil yang benar. Orang-orang yang memberitakan Injil yang sebenarnya bukan Injil ini, ya, orang-orang yang patut mendapat kalimat terkutuklah mereka. Yang ngomong Paulus, bukan saya. Bahkan sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia. Setiap zaman selalu saja ada spirit atau gairah duniawi yang merasuk dalam gereja. Sehingga merusak kemurnian Injil yang seharusnya dimengerti dan dikenakan orang percaya. Kalau zaman gereja mula-mula, saudaraku, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, orang Kristen menghadapi filsafat Yunani. Sehingga lahir Gnostik Kristen. Kalau sekarang karena pengaruh materialisme, lahirlah teologi kemakmuran duniawi. Teologi yang salah ini tidak menetralisir pikiran yang sesat, tidak mengarahkannya kepada Tuhan, justru membuat pikiran duniawi menjadi berkobar dan arah hidup jemaat ditujukan ke dunia. Akhirnya banyak orang-orang Kristen tidak pernah menjadi rohani, tapi menjadi duniawi. Karena yang dipikir bagaimana memiliki kewajaran hidup, kemapanan, punya gaji yang cukup, punya rumah, punya mobil, dan berbagai fasilitas. Lalu nanti mati percaya deh ngelinding ke surga dengan mudahnya. Karena merasa sudah percaya Tuhan Yesus. Nah banyak saudaraku sekalian, kehidupan kekristenan yang semu, yang kosong ini. Duniawi. Tapi oleh karena dibungkus ayat-ayat Alkitab dan kegiatan di lingkungan gereja, maka mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menekuk racun yang membinasakan. Sebenarnya mereka tersesat. Sayang mereka tidak menyadari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membuka pikiran saudara untuk mengerti kebenaran. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Sola Gracia.